Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada. Baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan. Sobat Sehat pernah nggak sih terpikir anak-anak kita yang setiap hari aktif belajar, bermain, berlari-larian di sekolah, sebenarnya sedang membawa cerita kesehatan masing-masing? Kadang mereka terlihat sehat-sehat saja, padahal ada kondisi yang tidak terlihat dari luar, seperti mata yang mulai kabur, gigi yang bermasalah, atau kadar hemoglobin yang rendah. Nah, inilah kenapa cek kesehatan di sekolah sangat penting, apalagi kalau pemeriksaannya gratis. Nah, hari ini kita akan membahas manfaat cek kesehatan gratis di sekolah bersama Dokter Ngabila Salama Magister Kesehatan Masyarakat. Selamat sore dokter, berjumpa kembali. Selamat sore Mbak Yure, healthy, sobat sehat semuanya. Semoga sehat di sore hari ini. Amin. Gimana kabarnya hari ini dokter, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Yure gimana, sehat? Saya juga alhamdulillah luar biasa. Semoga sobat sehat di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya. Dan Amin. terkait topik hari ini yang menarik ya sobat sehat, kemarin baru saja diluncurkan juga cek kesehatan gratis di sekolah ya. Jadi mungkin nanti apabila masih ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah dokter, kita ngobrolin cek kesehatan gratis anak sekolah. Nah, banyak orang tua yang mungkin masih bertanya-tanya, dokter, kenapa nih program cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di sekolah juga gitu? Padahal kan sebenarnya di puskesmas, di vaskes-vaskes primer yang ada itu juga sudah ada gitu. Oke, jadi cek kesehatan gratis ini kan sebenarnya kita untuk mempersiapkan puncak bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045. Artinya kalau 2045 itu anak yang produktif umur 30, ya sekarang berarti umurnya masih kisarannya 10 tahun ya. Sasaran CKG ke sekolah ini, cek kesehatan gratis 7 sampai 17 tahun. Nah, memang cek kesehatan gratis itu harus dilakukan untuk mencegah kecacatan dan kematian ya. Ada 5 peran penting dari deteksi dini atau cek kesehatan gratis per tahun ini. Pertama mencegah kecacatan, kedua mencegah kematian ya, yang ketiga menurunkan pembiayaan kesehatan dari segi pasien maupun pemerintah ya, dalam hal ini BPJS, lalu meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir adalah juga meningkatkan paradigma hidup sehat, cegah sakit. Jadi CKG ini harus dibuat sedekat mungkin ke masyarakat, semudah mungkin diakses. Karena Mbak Yura, kalau kita bicara cegah sakit, itu adalah pola hidup bersih sehat. Tapi ketika bicara cegah komplikasi atau meninggal, kuncinya cuma satu, deteksi dini. Ya, dulu kita kenal yang namanya deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Artinya bagaimana bayi baru lahir ada deteksi screening hipotiroid kongenital, G6PD, tes pendengaran, dan lain sebagainya. Lalu di usia balita ada screening tumbuh kembang, SDIDTK, diukur tumbuh kembangnya di posyandu ataupun di PAUD. Nah, ketika bicara cek kesehatan gratis, ini strategis banget. Anak SD, SMP, SMA, terutama SD dan PAUD, nantinya akan mengisi puncak bonus demografi dan juga Indonesia Emas 2045. Mereka harus kita pastikan sehat, lalu juga pintar dan juga bugar. Ya, jadi mereka sehat, cerdas, produktif, dan juga bisa berkompetisi gitu ya, kompetitif gitu. Nah, caranya adalah kita harus mendeteksi nih kelainan-kelainan yang ada. Memang sebenarnya CKG ini bukan sesuatu hal yang baru. Dulu kita kenal yang namanya UKS, Mbak Yura, Upaya Kesehatan Sekolah. Selalu berbarengan tuh. Jadi puskesmas turun ke sekolah-sekolah setiap bulan Agustus, itu untuk bulan imunisasi anak sekolah, ya sampai dengan Desember nanti, dan juga dia akan melakukan upaya kesehatan sekolah atau UKS. Tapi di CKG ini, itu lebih sistematis, berbasis data, termonitor, dan juga pemeriksaannya lebih lengkap dan komprehensif. Fisik, mental, status gizi, dan juga tes kebugaran. Ya. Dan yang hebatnya di sini, nanti kan datanya semuanya itu bisa diaplikasikan melalui Satu Sehat Mobile sebagai super apps. Jadi dari ibu itu bisa melihat, dari keluarga bisa melihat rapor kesehatan anak saya gimana sih yang diinput sama puskesmas, hasilnya gimana sih CKG ini. Dari segi fasilitas kesehatan bisa memantau juga, dan tentunya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes yang memiliki pekerjaan ini yang utama, itu bisa melihat nanti, jadi bisa mengcapture data driven policy nanti di suatu sekolah misalnya, di suatu tingkat
SD misalnya, di SD di kelas tertentu itu punya permasalahan kesehatan apa. Lalu di SD lokal itu sendiri punya masalah apa, di kecamatan itu apa, di kabupaten kota itu apa, di provinsi itu apa, bahkan di level nasional itu apa. Contohnya kayak CKG kemarin kan sasarannya 50 juta anak di 300.000 sekolah ya. 50 juta anak di 300.000 sekolah. Ternyata 1 dari 6 pelajar SMP itu merokok ya. Memang usia-usia awal yang untuk merokok tuh di SMP SMA ya. Kalau SD masih cenderung lebih rileks. Tapi ternyata 1 dari 100 anak di SD juga merokok. Terus ternyata 1 dari 5 anak obesitas. Ternyata 1 dari 10 anak itu punya depresi. Nah, artinya kan itu sesuatu hal yang luar biasa sekali ya, apalagi sekarang kita ketahui penyakit mental, bullying, mental health, depresi, cemas, apalagi sekarang gangguannya susah fokus karena banyak gadget, itu harus hati-hati sekali Mbak Yura, karena 90% permasalahan fisik itu diawali dari mental juga yang kurang baik. Ya, jadi ini luar biasa sekali, cek kesehatan gratis ini tidak boleh disia-siakan. Nah, itu ya untuk para orang tua gitu. Jadi mungkin bisa mendukung upaya ini ya dengan menyiapkan anak sebelum mungkin memulai nanti kalau udah ada pengumuman akan ada cek kesehatan gratis, anaknya udah disiapin dari rumah. Nah, Ya. kemudian dokter kenapa sih deteksi dini ini deteksi dini kesehatan ya dalam hal ini itu penting gitu untuk anak di sekolah. Walaupun mungkin anak-anak tuh terlihat ya sehat-sehat aja masih bisa main mungkin sama temen-temennya gitu dan mungkin terlihatnya kan sangat-sangat aktif anaknya. Kenapa masih perlu gitu? Iya, karena sekarang ini kita mengalami suatu pola penyakit yang lifestyle sehingga terjadi shifting atau pergeseran. Yang biasanya dulu mungkin hipertensi DM itu terjadi usia 50 tahun ke atas atau pralansia. Sekarang saya 30 tahun aja udah ketemu katarak diabetik. Artinya dia udah kena katarak dari usia 20 tahun ke atas ya. Sekarang juga banyak anak-anak yang cuci darah ya. Terus juga hipertensi udah usia 20 tahun ke atas. Jadi udah shifting. Kenapa? Karena ada imbalance antara input dan outputnya, ya kan, inputnya terlalu berlebihan sedangkan outputnya itu tidak dijaga. Nah, jadi kita usia anak sekolah ini sangat penting karena mereka golden period gitu, jangan sampai terlambat dideteksi ya, terutama untuk persiapan juga terkait isu-isu yang besar seperti stunting. Stunting itu kan harus menyiapkan fisik dan mental calon orang tua, dalam hal ini calon remaja putri. Remaja putri di SMP, di SMA itu harus dicek anemia, talasemia, nanti di CKG dicek. Ya, karena kalau mereka ada anemia, mereka akan hamil dengan kondisi anemia dan melahirkan anak yang stunting. Sedangkan stunting itu intervensinya di 1.000 hari pertama kehidupan, dari mulai hamilnya sampai 2 tahun sesudahnya. Kayak gitu. Jadi, sedini mungkin kita bisa deteksi kelainan pada anak usia sekolah, itu akan membuat anak tersebut menjadi bisa sembuh secara total, ketimbang kita temukan nanti sesudah dewasa. Makanya aspek-aspeknya penting banget nih, ada deteksi fisik, mental, status gizi, sama kebugaran. Kita bedah ya. Pertama status fisik. Anak SD, SMP, SMA nanti didatengin petugas kesehatan, fisiknya apa aja yang dilihat. Paling penting tuh anemia. Karena anemia, anak tuh nggak mungkin pinter. Gejala anemia tuh Mbak Yura, 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Nah, jadi ada lemot di situ. Jadi kalau udah anemia, udah anak lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Jadi anemia dilihat. Fisiknya gimana, apakah konjungtivanya anemis, kulitnya pucat, terus dari HB, pemeriksaan HB strik ya, nanti dibawain seperti strip HB, itu berapa. Jadi anemia dilihat. Terus masalah yang paling sering kadang-kadang disepelekan, tapi itu mengganggu daya penyerapan anak di sekolah. Contoh mata. Ya, saya pernah tuh screening kacamata ke anak SD, itu 70% anak miopia, apalagi sekarang gadget. Jadi dia rabun jauh gitu ya, apalagi kalau anak-anak SD itu kan kadang-kadang 40 anak lebih, dia duduknya di belakang, memperparah karena dia harus akomodasi matanya karena lebih dari 5 meter jaraknya ke papan tulis. Jadi apa aja yang dilihat nih? Anemia, mata seringnya adalah miopia rabun jauh yang nggak pakai kacamata, lama-lama minusnya tambah, miopia tinggi, nanti ujung-ujungnya ablasio retina, kebutaan total. Matanya lepas gitu ya, detach gitu, detachment. Terus udah gitu masalah telinga. Coba deh kalau anak sebenarnya nggak ngedenger atau cuma satu doang, itu kan juga penyerapannya kurang. Gurunya ngomong apa di depan, anaknya sekelas 50 anak di belakang nggak kedengeran kan Mbak Yura ya kan? Nah ternyata kotoran telinga tuh nyumbet, itu paling banyak. Anak kecil itu takut dikorekin telinganya, tipe kotoran telinganya bukan yang cair gitu kan ya, yang keras,
namanya Serumen-Prop. Itu luar biasa. Jadi gangguan pendengarannya gimana, matanya gimana, gigi nih juga karies. Karena gigi yang berlubang, gigi yang infeksi itu mudah terjadi infeksi, abses dan lain sebagainya. Ya. Terus juga penyakit menular juga. Jadi penyakit fisik itu ada yang menular dan tidak menular. Nah, tadi yang tidak menular, yang menularnya itu TBC, hepatitis, itu juga di screening. Ya, skabies kalau misalnya di pesantren, jadi jangan dikira cek kesehatan gratis ini cuma anak SD, SMP, SMA negeri atau swasta, tapi juga ada madrasah, ada pesantren, bahkan anak yang tidak sekolah di panti ya ataupun di rumah singgah kayak gitu itu juga dapat. Mereka punya hak karena sederajat ya, ibarat kata usianya sederajat. Nah, skabies juga di pesantren kan banyak tuh Mbak, penyakit kulit kan, kayak gitu yang bisa menular. Nah, itu adalah penyakit fisiknya, gitu. Ketika bicara penyakit mental, ya tentunya risiko bullying, stres, depresi, lalu juga cemas, itu dinilai dengan screening dengan kuesioner namanya SDQ. Ya, nanti akan kelihatan. Nanti tentunya perlu pembinaan lebih lanjut, apakah perlu dibawa ke psikolog klinis yang ada di puskesmas, apakah di terapi guru BK, dan lain sebagainya. Lalu status gizi, nah ini yang paling banyak. 1 dari 5 anak adalah overweight dan obesitas. Dilihat status gizinya, apakah dia gizi kurang, gizi buruk, ataukah dia normal, overweight, atau obesitas. Obesitasnya grade berapa? Grade 1, grade 2. Nah, setelah status gizi, baru kita melihat kebugaran. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan single test ya dengan 1000 meter berjalan ya, lari cepat gitu. Ataupun juga dengan menggunakan Parky test ya, itu juga bisa. Nanti dengan stopwatch nanti akan dicek ya kebugarannya seperti apa. Gitu. Karena status gizi dan kebugaran ini penting karena jangan sampai overweight dan obesitas yang berlangsung kronis itu bisa menyebabkan penyakit kronis yang menjadi silent killer atau the mother of disease yang kita sebut dengan hipertensi dan DM. Karena dia overweight, obesitas, dia akan hipertensi dan DM yang nanti akan target organ damage dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa komplikasi dari mulai stroke, katarak, gagal serangan jantung, terus juga udah gitu gagal ginjal dan lain sebagainya. Ya, itu kenapa bisa terjadi overweight dan obesitas karena ketidakseimbangan antara input dan outputnya, Mbak. Jadi makannya terlalu banyak 5G, ya, makannya terlalu banyak 5G, tetapi dia kurang makan sayur dan buah. Jadi dan dia juga banyak tidak berolahraga atau tidak beraktivitas fisik dengan baik. Ya, gitu. Nanti kalau banyak yang obesitas, mungkin nanti jam pelajaran olahraga di sekolahnya ditingkatkan, ekskul yang terkait dengan fisik juga perlu ditingkatkan, apa bela diri, apa futsal, apa bulu tangkis ya, dan lain sebagainya. Ya. 5G ini apa sih yang sering bikin anak-anak overweight dan obesitas? Yang pertama adalah 5G ya, gula, garam, gluten atau tepung, gorengan dan gratisan. Gampangnya itu kita melihatnya. Ya, demikian Mbak. Oke, itu ya sobat sehat ya. Jadi tentang apa sih, apa ya, hal-hal yang penting gitu terkait cek kesehatan gratis ini dan kenapa deteksi kesehatan anak yang sekiranya sehat-sehat aja tuh tetap diperlukan karena tadi ada penyakit-penyakit silent killer ya yang nggak terlihat gitu. Bisa aja anaknya sehat-sehat aja ternyata udah punya bibit-bibit ke arah penyakit yang tadi disebutkan oleh dokter Ngabila. Nah, Betul. kemudian ada nggak dok tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua atau guru gitu sehingga sebaiknya anak tuh segera diperiksakan kesehatannya gitu. Iya, jadi kalau dari segi fisik tadi ya, misalnya anaknya lemah, letih, lesu, letoy, lomot, loyo, ngantukan mulu gitu kan. Ini jangan-jangan anemia, jangan-jangan punya masalah tidur gitu. Karena kadang-kadang anak saya aja tuh suka kalau lagi susah tidur jam 10, jam 11 malam. Itu nanti malah paginya kan jadi mengantuk ya, kayak gitu. Kadang-kadang ada kebanyakan gadget juga dan lain sebagainya. Jadi anemia, terus udah gitu matanya dia misalnya sering nggak kelihatan atau kayaknya tuh sering ngucek-ngucek mata kayak gitu. Terus kalau telinga tuh sering apa gitu misalnya kayak 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 nggak denger gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau gigi kan kadang-kadang kelihatan ya apakah dia
hitam kayak gitu segala macam, itu biasanya kebersihan giginya, atau sering makan coklat atau makan yang manis-manis tapi nggak gosok gigi kalau malam hari kayak gitu. Lebih ke arah itu sih. Terus kalau gangguan mental ya tentunya lebih murung atau temperamen, tidak bisa mengendalikan diri, mudah berkelahi ya, kayak gitu, tidak sabar dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau overweight obesitas tentu paling bisa untuk dilihat ya, apalagi sekarang kan selaras juga dengan program MBG, makan bergizi gratis, tentunya bisa lebih dipantau lagi menu-menu gizinya agar bisa sesuai. Terus kalau terkait dengan kebugaran, itu ya kalau anak mudah ngos-ngosan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting juga, hebatnya cek kesehatan gratis ini itu barengan sama bulan imunisasi anak sekolah kan. Nah, jadi kita juga melakukan preventif dalam hal penyakit menular dan juga kanker leher rahim. Kayak gitu. Artinya penyakit menular di sini kelas 1 mereka akan dilakukan imunisasi campak rubella, kelas 2 difteri tetanus, kelas 5 HPV, kelas 6 juga HPV kayak gitu ya. Dan juga kelas 5 ada tetanus difteri juga. Jadi luar biasa banget nih sepaket sekaligus, dan tentunya yang paling penting Mbak Yura juga persiapannya ya. Persiapan untuk CKG-nya ini juga jangan lupa, artinya ini kan semua udah berbau digital, semua datanya terintegrasi dari mulai sekolah sampai dengan ke Kementerian Kesehatan. Artinya H-7 tuh orang tua sudah harus mengisi kuesioner mandiri, self questionnaire di Satu Sehat Mobile. Ya, H-2 itu puskesmas harus memastikan dan juga guru bahwa anak-anak sudah mengisi, gitu kan ya, bersama orang tuanya. Baru dieksekusi hari H, hasilnya langsung secara real time kelihatan sama Kemenkes nih kita mau intervensi apa nih. Masalahnya di satu tingkat kelas tertentu, sekolah tertentu, kelurahan tertentu, kecamatan tertentu atau gimana. Itu jadinya lebih tajam gitu nanti intervensi kesehatannya gitu. Oke, itu ya sobat sehat semuanya. Nah, kemudian untuk penyakit atau masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di anak sekolah nih apa sih, Dok? Apakah tadi yang Dokter Nabila sempat sebutkan kayak masalah pendengaran atau sebenarnya ada masalah-masalah lain yang kita tuh nggak aware sebelumnya kalau oh ternyata anak-anak SD, SMP, SMA tuh ada loh penyakit ini yang nggak terdeteksi gitu. Mbak, kalau kita ngelihat orang yang overweight obesitas dari mata kelihatan ya gitu. Tapi kalau sekarang saya sangat mengkritisi terkait gadget. Sekarang siapa sih anak yang nggak terpapar gadget, Mbak? Ya kan? Bahkan sorry to say, banyak banget anak bayi di bawah 1 tahun udah dikasih gadget gitu ya. Itu dari segi paparan daripada radiasinya aja itu udah luar biasa gitu. Nah, kan udah ada sebenarnya jam-jam untuk gadget atau screen time. Sebenarnya nggak cuma gadget, jangan ya main game, terus juga TV, laptop itu juga screen time ya, nggak cuma gadget aja jadi kayak gitu. Nah, kalau saya lebih mengkritisi itu karena dari segi fisik, mental, emosional, kognitif semua akan nyambung. Ya fisik, matanya pasti minus. Karena kenapa? Karena dia sering kadang-kadang digelap-gelapan, terus matanya akomodasi sehingga matanya lelah pertama dari mulai eye strain dulu atau eye fatigue ya, lelah, terus lama-lama jadi miopia. Ya, jadi kalau saya pasti akan banyak mendalami terkait dengan masalah screen time ini. Dari segi dia mata pasti bermasalah, ada minus, ya atau minimal banget mata lelah. Lalu yang kedua dia juga jadi lebih ada gejala seperti tantrum, emosionalnya jadi nggak terkendali, apalagi kalau tidak dibatasi konten-konten yang ditonton. Gitu. Jadi anaknya tuh juga punya rasa impulsivitas ya, atau dia lebih reaktif ya, apalagi kalau seandainya gadgetnya misalnya tidak dikurangi atau waktu untuk screen time-nya jadi dikurangi terus. Jadi lebih ke arah mental, emosionalnya, terus penangkapan pelajarannya juga nanti bisa dievaluasi tuh sama guru-guru di sekolah apa ada kekurangan. Tapi saya sangat sangat aware sekali terkait dengan mata, karena mata itu 90% informasi itu masuknya dari visual. Ya, jadi jangan sampai bermasalah. Dan ternyata kalau kita screening mata ke sekolah itu banyak sekali anak yang miopia itu tidak ketahuan. Ya, bisa 70% anak itu miopia. Ya, jadi tapi mungkin masih minus kecil, minus 1/4, minus setengah yang nggak diketahui. Jadi kalau Mbak Yura tanya kira-kira gejala apa nih yang paling harus ditakutin terhadap anak yang masking gitu ya, nggak kelihatan fisik. Kalau saya ngeliat mata, ya, terus juga
efek-efek daripada gadget ya, salah satunya gangguan konsentrasi, tantrum, terus gangguan fokus tadi itu, dan juga apa namanya ngantuk, kelelahan dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi kalau secara umum dari penjelasan awal tadi yang penyakit atau masalah yang sering muncul ya pada anak sekolah tuh ya tadi masalah mata, penglihatan, pendengaran, sama satu lagi anemia ya Dok ya kalau tidak salah Ya. tadi disebutkan gitu. Nah, kemudian tadi yang paling sering atau di-highlight adalah kebiasaan bermain digital nih, bermain gawai maksudnya bermain handphone atau alat-alat digital lainnya gitu. Yang mana tanpa sadar mungkin berdampak pada kesehatan mereka. Nah, selain hal tersebut, Dok, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan anak-anak sekolah tuh yang tanpa sadar itu punya dampak ke kesehatan mereka ternyata? Oke, sedentary life. Ya, kayaknya aku bisa mengkerucutkan nih permasalahan anak sekolah, SD, SMP, SMA, itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama adalah terkait dengan screen time dan gadget. Itu tadi kita udah bahas, dari mulai visual sampai dia punya gangguan konsentrasi. Jadi mental, emosional, kognitif semua kena. Yang kedua, Mbak, itu terkait masalah input output, imbalance dalam hal nutritionnya. Jadi dia terjadi apa namanya penimbunan kalori. Ya, bayangin aja dia banyak 5G gitu ya. Gula, garam, gorengan, gluten sama si gratisan itu ya, 4G atau 5G tadi. Dia banyak makan, nggak aktivitas fisik. Sekarang kan anak-anak sedentary life. Dulu zaman kita nggak ada gawai, kita pasti sore-sore udah main petak umpet, ya kan? Kita udah main petak umpet, main bola di lapangan. Nah, sekarang ada gawai, ada game, udah pada main game semua, mabar. Sekarang namanya mabar, main bareng gitu kan. Tiba-tiba nah, jadi intinya adalah kalau saya ngeliatnya pertama tadi masalah gawai, yang kedua itu masalah sedentary lifestyle di mana makan banyak, aktivitas fisik sedikit. Terjadi apa akhirnya? Overweight, obesitas. Kalau udah overweight, obesitas, udah sejengkal lagi hipertensi DM, sejengkal lagi target organ damage dari ujung kepala sampai ujung kaki yang aku bilang stroke dan lain sebagainya. Makanya nggak heran anak-anak sekarang udah pada cuci darah, 20 tahun ke atas sudah pada katarak, cuci darah dan lain sebagainya, ya. Dua, yang ketiga nih yang nggak kalah penting Mbak, rokok. Hmm. Nah negara kita ini terus terang belum meningkatkan cukai rokok sehingga harga rokok itu masih murah. Ya, makanya saya selalu bilang, satu, cukai rokok naikin jadi harga rokok mahal. Yang kedua, jangan boleh beli rokok ketengan. Satu batang rokok tuh 1.500 perak. Itu anak sekolah sekarang jajannya udah pada 10.000, anak SD tuh 10.000, 20.000 gitu kan. Terus yang ketiga, nggak boleh dibeli sama anak di bawah 18 tahun. Penelitian di Jakarta, 1 kilometer persegi itu ada minimal 12 sampai 13 pedagang rokok ketengan, kelontongan. Dan jaraknya bisa 100 sampai 300 meter dari sekolah. Bayangin. Jadi keluar sekolah dikit bukan 1 kilometer, 100 meter ketemu warung rokok. Akhirnya ngeliat orang tuanya di rumah ngerokok, teman-teman peer groupnya pada ngerokok ya. Apalagi kalau guru di sekolah ada yang curi-curian ngerokok, dilihat sama muridnya. Murid itu pasti ngerokok ya, anak SMP SMA karena dia sedang mencari jati diri. Dan begitu dia ngeliat sosok dan melihat visual, dia pasti akan termotivasi merokok. Dari mana itu? Dari orang di sekitarnya, keluarga, teman, guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari iklan rokok. Begitu ada iklan rokok, ya mau kayak gimana bentukannya gitu, baik itu yang secara visual atau bergerak gitu, itu pasti penelitiannya udah ada. Anak yang nonton iklan rokok tuh bahkan bisa 10 kali lipat ingin merasakan merokok dibandingkan yang enggak gitu. Oke, itu ya sobat sehat semuanya. Jadi kebiasaan buruk apa sih yang tanpa disadari itu merusak kesehatan anak-anak. Tadi ya, dari perilaku digitalnya, kemudian penggunaan gawai tadi screen time, kemudian juga sedentary lifestyle, dan juga yang terakhir perilaku merokok. Nah, itu mungkin perlu diwaspadai untuk semuanya, orang tua terutama ya. Dan guru-guru mungkin bisa membantu untuk handlingnya gimana nih menciptakan environment atau lingkungan yang baik untuk anak-anak. Nah, kemudian dokter ini ada pertanyaan dari Kak Yume Yugowati. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan, cuman mungkin baru bergabung. Jadi Bu Yume ini menyampaikan, apakah semua sekolah termasuk swasta juga mendapat kesempatan ini? Parameter yang dicek apa saja? Wah, bagus banget pertanyaannya. Dapat ya, no one left behind. Ya.
Anak sekolah SD, SMP, SMA, negeri, swasta, madrasah, pesantren, panti, ya bahkan yang nggak sekolah, yang mungkin di rumah singgah dan lain sebagainya. Swasta pun otomatis dapat juga. Ya ini jadi sama seperti imunisasi. Imunisasi juga semua dapat ya, tanpa terkecuali mau yang dia menempuh pendidikan formal maupun informal. Parameternya apa aja? SD. SD yang paling penting pertama adalah ngelihat anemia atau tidak. Usia di atas 15 tahun, ini kan sasarannya 7 sampai 17 tahun ya. Anak kelas 5 SD itu udah diukur tekanan darah. Jadi sekitar 10 atau 11 tahun ke atas tuh udah tekanan darah. Gula darah, ya. Kalau kita jabarkan tuh Mbak Yura, cerdik Mbak Yura. Nyakan asap rokok akan ditanya, kamu itu leveling rokoknya gimana? Kamunya sendiri ngerokok atau enggak, atau perokok aktif atau pasif? Pasifnya itu first hand smokers, perokoknya langsung, atau second hand, menghirup asap rokok sering, atau third hand smokers, jadi nggak pernah ngirup asap rokok, tapi sisa-sisa asap rokok di rumah. Jadi dari nyakan asap rokok tuh pasti ditanyain, bagaimana leveling rokok. Lalu rajin aktivitas fisik, nanti akan dites langsung, ya, dibantu oleh guru olahraga dan petugas puskesmas dengan menggunakan stopwatch, dilihat bugar atau enggak. Ya, nanti kalau nggak bugar, diminta untuk aktivitas fisik setiap hari minimal 20-30 menit. Lalu diet yang seimbang, nanti akan dilihat perilaku makan sayur buahnya, lalu kadar gula darahnya, tensi darahnya tadi dicek ya, seperti itu. Terus juga yang paling penting dari diet yang seimbang ini adalah status gizi. Apakah dia gizi kurang, gizi buruk, normal, overweight, atau sampai obesitas. Ya kan, istirahat cukup saya rasa itu bisa dilihat dari bagaimana nanti kejiwaannya ya. Salah satunya juga biasanya ada gangguan tidur kan, dan kelola stres. Nah, selanjutnya juga ada kuesioner jiwa. Nah, terus juga ada kuesioner penyakit menular, ibu-ibu sekalian. Jadi ada TBC, lalu juga ada skabies untuk di pesantren utamanya, ya. Sama satu lagi hepatitis ya, HBsAg, sama apa namanya, lebih ke arah penyakit-penyakit menular lain ya, dilihat juga dari status imunisasinya. Nah, apa yang bedanya untuk anak SMP? Anak SMP itu nanti pada wanita, karena persiapan menuju calon remaja putri yang akan menjadi calon ibu hamil, dia akan dilihat juga screening talasemia. Karena kalau talasemia dia biasanya nanti anemianya kronis ya, ada gambaran-gambaran awal dari sel darahnya kelihatan, sehingga jangan sampai talasemia ini yang mungkin minor akan menikah juga dengan yang minor, nanti akan menjadi talasemia mayor. Anaknya kalau talasemia itu bisa transfusi darah seminggu sekali, dan sangat mengganggu sekali ya kualitas hidupnya. Jadi ngelihat talasemia juga, merokoknya tentunya pasti akan lebih kelihatan lagi, dan semuanya dicek, tekanan darah, gula darah, ya itu juga sangat penting, dan juga kejiwaannya itu tadi, anak umur 7 sampai 17 tahun itu dengan menggunakan screening questionnaire SDQ ya. Lalu juga untuk yang SMA itu juga mirip sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi tadi masalah-masalah kesehatan itu lebih ke arah yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau boleh ditambah menjadi 4 ya. Pertama adalah terkait dengan gawai itu, lalu juga terkait dengan sedentary life, input output yang imbalance gitu ya. Terus udah gitu juga ada masalah rokok, dan yang keempat anemia pada remaja putri, ini juga sangat berbahaya sekali menurut saya. Oke, itu untuk Kak Yumi, semoga terjawab pertanyaannya. Nah, dokter ini tak terasa udah di penghujung siaran sore ini ya, dokter. Mungkin sebelum diakhiri bisa diberikan pesan sehatnya, termasuk juga mungkin di dalamnya sekalian dokter tips sederhana yang bisa dilakukan anak tiap hari nih untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Dok, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Yure, Healthies dan Sobat Sehat semua. Saya sangat concern terkait dengan isu ini karena anak adalah masa depan bangsa, ya, investasi dan merupakan generasi yang emas yang harus kita pastikan sehat, bugar, produktif, cerdas ya. Sehingga sehat ini adalah hak asasi anak, hak dasar anak yang harus kita penuhi. Ya, cek kesehatan gratis yang sangat lengkap, melihat gangguan fisik, mental, sampai juga kebugaran dan status gizi tidak boleh disia-siakan sama sekali. Harus diizinkan, dilakukan dulu self assessment, nanti baru dinilai, dan jika ada kelainan harus segera ditata laksana dan dipantau melalui raport kesehatan
anak sekolah. Jadi nggak cuma rapot beneran akademik, tapi rapot kesehatan anak sekolah. Ya pastikan anak-anak siap, mental, bahagia, senang menyambut cek kesehatan gratis ini. Ya, ini benar-benar gratis, harus dimanfaatkan. Kalau di rumah sakit swasta, prediksi saya ini 2 juta sampai 3 juta ya untuk periksa head to toe dari atas sampai kepala, dari atas sampai bawah gitu. Terus juga tips-tips kesehatannya tentunya kita harus aware terkait dengan 4 permasalahan kesehatan pada anak sekolah SD, SMP, SMA yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan gawai, itu bisa gangguan ke arah mata ya, terus juga fisiknya, lalu juga mentalnya, kurang tidur, emosionalnya, kognitifnya ya. Jadi lebih ke arah gawai itu hati-hati ke arah mental, emosional, dan penglihatannya, dan daya tangkapnya, fokusnya. Lalu juga yang kedua, overweight, obesitas jangan dianggap remeh. Ih lucu, anak kecil lucu, gemuk gitu kan. Ya, anak saya sendiri juga overweight terus terang. Itu kalau pindah kelas itu langsung dicubit-cubit, dibilang lucu gitu. Nah itu paradigma yang harus kita sama-sama ubah. Kalau kita sayang sama anak kita, jangan overweight, jangan obes. Ajak aktivitas fisik, ekskulnya dibanyakin, pelajaran jam olahraganya dibanyakin, olahraga bela diri juga silakan. Jadi hati-hati, overweight, obes bisa metabolic syndrome, hipertensi, DM, dan teman-temannya nanti. Yang ketiga, itu adalah merokok biang kerok. Ini harus dibahas satu sesi sendiri kalau merokok ya. Hati-hati betul. Perokok aktif, perokok pasif, dan anak itu masih mencari jati diri dan sangat mencontoh lingkungan sekitar. Yang keempat, itu anemia pada ibu hamil, karena kita masih dihadapkan pada isu stunting, di mana kalau calon ibu anemia, dia akan melahirkan anak yang stunting. Jangan sampai anak-anak kita anemia. Anemia juga bisa terjadi pada laki-laki. Tadi saya udah bilang gejalanya 6L, lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Demikian, semoga orang tua aware dan terus menerapkan pola hidup sehat cerdik setiap hari. Oke, itu Sobat Sehat pesan saya dari Dokter Ngabila sekaligus mengakhiri perbincangan kita mengenai topik intip manfaat CKG di sekolah bersama Dokter Ngabila. Terima kasih dokter untuk waktu informasi dan ilmunya hari ini. Sama-sama. Oke, dan untuk Sobat Sehat ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada pertanyaan tapi belum sempat kita tanyakan, waktunya terbatas, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan Dokter Ngabila, dan atau mungkin Sobat Sehat bisa langsung ke Instagramnya Dokter Ngabila ya, di @ngabila_salama kalau nggak salah ya dok ya, betul? Ya, betul. Oke, dan yang baru bergabung nanti jangan berkecil hati, akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan dan juga akan collab dengan Dokter Ngabila juga. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya Yura Aurelia dan Dokter Ngabila pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.